Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, tanggal 14 November 2021. Namun sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa warta gereja untuk minggu ini. Yang pertama, anggota Majelis Lereh. Pada bulan Desember 2021, akan ada anggota majelis yang lereh masa bakti, yakni 1 Bapak Ponco Setiajuni, 2 Ibu Sri Lestari MC, 3 almarhum Bapak Slamet Pujianto, 4 Bapak Agustinus Suratno, 5 Bapak CHR Trianto Sutrisno, 6 Bapak Budi Haris Purwanto, serta 7 Ibu Esther Agustina. Untuk daftar bakal calon majelis, dari kelompok 1, Ibu Titik Tugiasti, dari Banyu Biru, Bapak CHR Trianto Sutrisno, Bapak Budi Haris Purwanto, Ibu Ernani Marta Ratnaningsih. Mohon dukungan doa dari semua warga jemaat. Tuhan memberkati. Warta berikutnya, persembahan teralis jendela konsistori. Majelis GKJ Ambarawa telah menerima persembahan teralis jendela konsistori beserta pemasangannya dari salah satu warga kelompok 3. Majelis beserta seluruh warga mengucapkan terima kasih atas persembahannya, semoga dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Persembahan untuk pemasangan paving halaman gereja. Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa telah menerima persembahan sebesar 5 juta rupiah dari salah satu warga kelompok 3 dan sebesar 2 juta rupiah dari NN untuk pemasangan paving halaman gereja. Komisi Rumah Tangga mengucapkan terima kasih atas persembahannya, semoga dapat menjadi berkat. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk warta gereja untuk minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dengan tema hidup dalam ketulusan. Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu untuk hening sejenak. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 352 bait yang pertama, Hai Jangan Sendirian. Ibadah minggu ini dengan tema hidup dalam ketulusan, kita sucikan berdasarkan pengakuan kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita persembahkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan atas cinta kasih dan pemeliharaannya yang telah nyata di kehidupan kita. Mari kita memuji memuliakan dengan menggunakan bait yang kedua dan yang ketiga. Tuhanmu bersedia menjadi kawanmu. Terkasih, kita akan menerima firman Tuhan melalui pembacaan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita seringkali kita mendukakan hati Tuhan, seringkali kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun Tuhan Yesus dengan lembut memanggil kita, mengajak kita. Oleh karena itu, marilah kita menyanggupi hukum kasih ini dengan kita menyanyikan penyesalan dosa melalui Kidung Jemaat 353, bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan menerima berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah diambilkan dari kitab 1 Samuel 1 ayat 4-20. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Untuk petunjuk hidup baru diambilkan dari Ibrani 10 ayat 11-25. Ibrani pasal 10 ayat 11-25. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu.
Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian Bapak Ibu Saudara, berita anugerah beserta petunjuk hidup baru dari Tuhan. Marilah kita menyanggupinya melalui pujian dari Kidung Jemaat 309, bait 1 dan 3, biar ku tumbuh di batangmu. Jemaat milik Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan tanda kasih kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Adapun sebagai dasar kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 16. Yang demikian, firman dari Tuhan. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Jemaat, sambil kita memberikan persembahan, mari kita mengiringinya dengan pujian dari KJ 363. Bagi Yesus kuserahkan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa mengupayakan kecukupan akan kebutuhan-kebutuhan kami. Ini semata-mata karena campur tangan kasih Tuhan bagi kami,
Sehingga ya Tuhan, melalui waktu dan kesempatan ini, kami memberikan persembahan. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini Tuhan berkati, sehingga bermanfaat bagi pelayanan gereja kami ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan menerima sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan kami sehingga bisa menerimanya dan merasa-rasakannya, dan kemudian Tuhan memampukan kami untuk bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya, amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita diajak untuk belajar tentang ketulusan dalam hidup. Oleh karena itu tema yang dihadapkan kepada kita semua di minggu ini adalah hidup dalam ketulusan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa di minggu ini kita diajak untuk mendalami tema ketulusan? Apakah ada
pelayanan kita, hal yang kita kerjakan, tugas yang kita kerjakan itu tidak didasari ketulusan. Sehingga mungkin menciderai dampak atau hasil. Kalau kita lihat kata ketulusan, ya, ketulusan itu dalam arti yang sederhana yaitu sikap memberi tanpa pamrih. Jadi sebuah sikap yang tidak mengharapkan suatu balasan. Dia mengerjakan yang prima dan tidak berharap akan balasan. Tidak berharap akan adanya imbalan atas semua hal baik yang ia lakukan. Nah, Bapak Ibu, tentu ini sesuatu yang amat sangat sulit. Jadi ketulusan itu memang harus muncul dari lubuk hati yang terdalam, dan ketulusan itu pula yang memampukan orang mampu menerima apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi bacaan yang kita terima dari 4 bacaan ini semuanya berbicara tentang ketulusan tersebut. Ketulusan dirangkai dengan doa terkait dengan harapan-harapan yang dimiliki oleh manusia, terkait juga dengan tantangan yang dihadapi, tantangan bagi masa depan yang dihadapi. Jadi Bapak Ibu, kita perlu meletakkan dasar lebih dulu. Kita dapat tulus melakukan sesuatu karena kita percaya bahwasanya di tengah ancaman atau kesulitan hidup ini, kita yakin Allah tidak akan tinggal diam. Kita yakin Allah pasti membuka jalan manakala kita berhadapan dengan jalan buntu. Mari kita lihat melalui bacaan. Sebagai contoh dalam bacaan tadi adalah tentang atau masalah kemandulan, infertilitas atau ketidaksuburan. Nah, Bapak Ibu, dalam zaman Perjanjian Lama, apalagi dalam budaya paternalistik yang sangat kuat, ada paham-paham yang keliru terhadap kondisi ketidaksuburan ini. Tetapi kondisi itu dijawab oleh Allah. Kondisi itu pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kita yakin pasti akan ada pemeliharaan Allah yang lebih kuat daripada persoalan yang kita hadapi. Pasti akan ada pemulihan dan kesembuhan. Nah, mari kita belajar memberi komentar tentang kisah Hana, ibu dari Samuel ini. Kita belajar ketulusan yang dihadapi oleh Hana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya dalam konteks paternalistik, infertilitas itu kondisi yang sangat memprihatinkan, yang memilukan. Jadi jelas Penina berusaha membuat Hana gusar. Penina selalu menyakiti hati Hana karena kondisinya. Meskipun tadi diceritakan Elkana, suami dari Hana, sangat mencintai Hana. Tetapi sedikasih ada suatu ruang kosong di dalam diri Hana. Dia merasa tidak lengkap kalau tidak sama seperti Penina. Oleh karena itu dia menginginkan seorang anak supaya dia merasa ada kesejajaran, kesetaraan di tengah-tengah komunitas, terlebih pada Penina, madunya. Oleh karena itu tadi diceritakan, Hana berjanji kepada Allah. Jika Allah memberi seorang putra, maka ia akan mengembalikan, mempersembahkannya kembali. Dia akan menyerahkan seumur hidupnya. Alat pencukur tidak akan menyentuh rambut kepalanya. Jadi Hana
membuat sebuah perjanjian. Dan dalam kisah, doa Hana dijawab. Hana hamil dan anak yang dilahirkan yaitu Samuel akhirnya dikembalikan. Dan kita tahu Samuel adalah nabi besar, pemimpin spiritual besar bagi bangsa Israel. Nah, ini garis besarnya. Nah, apa pesan ketulusan yang bisa kita dapat dari peristiwa kelahiran Samuel ini, dari kondisi infertilitas yang dihadapi oleh Hana? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita dalami. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu belajar empati pada rasa sakit yang dialami oleh orang yang mengalami infertilitas. Dalam konteks paternalistik yang sangat kuat, orang cenderung berpikir yang bukan-bukan. Padahal sebenarnya orang yang ada dalam kondisi seperti itu sebenarnya lebih membutuhkan belas kasih, membutuhkan dukungan dan pengertian, bukan malah menghakimi dengan dakwaan-dakwaan yang belum tentu benar. Kita tahu di zaman modern ini ada banyak sebab yang menjadikan kondisi infertilitas. Nah, ini yang pertama. Karena apa? Nanti akan menimbulkan ketidaktulusan atau kedamaian seseorang terganggu. Seperti Hana. Ketika dia diejek, dia diolok-olok, Hana lalu menjadi sengsara dan menderita. Di sini sering kasih, jadi menjaga ketulusan itu kita harus belajar untuk mengerti, apalagi dalam konteks ilmu medis modern. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh Hana, terutama dalam kegigihannya tawar-menawar dengan Tuhan. Isi doa Hana jelas sekali, jika engkau maka aku, jika engkau memberikan anak maka aku akan menyerahkannya kembali. Sering kasih, kegigihan tawar-menawar ini tidak hanya ada pada kisah Hana. Kita pernah mendengar Abraham tawar-menawar tentang kondisi Sodom dan Gomora. Lah sering kasih, mungkin karena kedekatan, karena pengabdian yang ada pada Hana, demikian juga ada pada Abraham, itu yang menginspirasi Hana, menginspirasi Abraham untuk berani bertukar pikiran, berkomunikasi secara intensif dengan Allah. Kesannya memang transaksional, kesannya memang barter. Jadi melalui kisah ini kita bisa memunculkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya hubungan kita dengan Allah ini apakah bisa kita isi dengan yang transaksional? Haruskah kita memberi dulu supaya kita menerima? Bagaimana jika yang kita coba tawarkan, yang kita janjikan itu tidak sepadan, terlalu sedikit dengan apa yang nanti akan kita terima? Atau kalau kita lihat teks tadi, apakah benar Allah itu yang menutup dan membuka rahim seseorang? Atau kalau kita lebih memperluas, apakah Allah yang menentukan peristiwa penting dalam hidup kita? Sering gak sih? Apakah ada sesuatu yang gratis sebenarnya di alam semesta ini? Dan kita tahu sering gak sih, melalui kisah ini ada garis pembeda. Dan garis pembeda itu yaitu tindakan doa dari Hana. Jadi kita dapat membuat perbedaan antara kondisi infertilitas dan fertilitas.
kita bisa membuat perbedaan antara kondisi sehat dan kondisi sakit. Doa mengubah sel-sel kita, mengubah jiwa kita. Apakah doa itu sesuatu yang menentukan? Kalau kita lebih dalam lagi, apakah mesti Allah akan menjawab doa orang? Bagaimana dengan doa yang tidak terjawab? Apakah kita berani memastikan doa kita pasti akan merubah keadaan? Bukankah persoalannya di dalam doa itu bukannya justru suatu upaya penyerahan diri yang total? Itu yang terpenting. Ini hal yang kedua. Jadi doa itu sebenarnya adalah upaya penyerahan diri yang total. Dengan penyerahan itu akhirnya terbuka terhadap kasih Allah. Itu yang kedua. Kalau kita bicara tentang kisah ini. Yang ketiga, ini bicara agak sedikit lebih menukik. Apakah Allah memiliki peran dalam kehamilan atau dalam kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain? Apakah itu penting bagi Allah kehamilan si A, si B, si C? Apakah mereka yang tidak menerima jawaban doa itu berarti Allah sedang memiliki sesuatu yang lebih baik dalam rancangannya? Ataukah mungkin bisa jadi soal hidup atau mati kita itu sebenarnya ditentukan oleh banyak faktor. Bukan hanya semata-mata soal aktivitas Allah dan soal doa kita. Di sini seringkali kita bisa menyadari ada multifaktor, ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kita, termasuk kesehatan kita. Dan salah satu faktor yang penting adalah doa sebagai pembeda. Nah, ini yang akan membuat kita mampu hidup dalam ketulusan. Jadi jangan menghakimi terhadap kondisi orang lain, lalu belajarlah menyerahkan diri melalui doa kita, lalu sadarlah banyak aspek, banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk soal fertilitas, soal kesehatan. Dan satu faktor itu dalam cerita tadi adalah doa. Nah, terima kasih. Mari kita sekarang melihat dalam bacaan Mazmur 16. Dalam Mazmur 16 di sini, pemazmur memuji kebaikan orang yang mau berlindung, penyerahan diri kepada Allah. Menekankan hal yang kedua. Jadi mereka yang berpaling kepada Allah akan mengalami kegembiraan, akan menerima juga kebijaksanaan. Hidupnya terbuka pada apa yang menjadi kehendak Allah. Orang yang berlindung pada Allah, dia akan bersandar pada setiap kebijaksanaan Allah. Dan itu membuat pemazmur mengetahui ada gambar besar yang dimiliki oleh Allah dalam hidup kita. Nah, di sini kata pentingnya. Pemazmur tahu ada gambar besar. Jadi jangan hanya terfokus pada gambar kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi penyerahan diri pada gambar besar Allah, itulah yang pada dasarnya akan mendorong ketulusan dan membuat kita mampu hidup bahagia, membuat kita mampu bersyukur. Karena apa? Kita yakin dalam gambar besar tersebut kita melihat kita pasti akan mengalami kehadiran Allah di setiap kondisi kita, dalam kondisi positif maupun dalam kondisi negatif. Jadi Mazmur ini mengajak kita untuk mampu melihat visi Allah, gambaran besar yang dimiliki oleh Allah dalam hidup kita. Lalu dalam kitab Ibrani
Bapak Ibu yang terkasih, di sana diceritakan tentang hasil dari pengorbanan Kristus sebagai imam besar yang membuat kita bisa percaya diri datang. Kita tidak khawatir lagi akan dosa dan pelanggaran kita. Karena kasih karunia penebusan Kristus itu sempurna. Jadi dosa dan pelanggaran akan diubah menjadi keselamatan oleh karena pengorbanan Kristus. Artinya dalam kitab Ibrani ini kita diingatkan hidup orang percaya itu ada di tangan kasih Allah. Allah menginginkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Kalau Allah menginginkan hal yang baik, keselamatan, maka kita tidak perlu memiliki rasa takut. Sebaliknya kita memiliki hati dan tangan yang terbuka untuk selalu siap menerima berkat yang Allah sediakan bagi kita. Kepercayaan dan keyakinan bahwasanya hidup kita ada dalam kasih Allah, bahwasanya Allah menginginkan yang terbaik bagi kita, oleh penulis kitab Ibrani dikatakan itu harusnya menginspirasi kita untuk bersedia berkumpul, bersekutu dalam komunitas. Karena melalui komunitaslah, melalui hidup bersamalah kita bisa saling menjaga, kita bisa saling memurnikan, kita bisa mengasah potensi satu sama lain. Jadi kasih Allah harusnya menuntun kita untuk hidup bersama. Dan melalui kehidupan bersama tersebut, melalui upaya saling melengkapi dan mengasihi, hidup kita benar-benar menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu, jadi ketulusan datang karena keyakinan Allah mengendaki yang terbaik, Allah mengendaki keselamatan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kita mau berkomunitas dan di dalam berkomunitas itu kita saling menyempurnakan. Supaya hal-hal yang terbaiklah yang muncul dalam kehidupan kita melalui komunitas kita. Sementara itu yang terakhir dari bacaan Injil Senin Kasih, ini menggambarkan hal-hal yang akan terjadi pada Bait Suci, pada kota Yerusalem. Ini nubuat Tuhan Yesus. Dan nanti di tahun 70 benar-benar terjadi. Yerusalem dibakar, Yerusalem dihancurkan. Nah Bapak Ibu, tadi diceritakan bumi akan kacau balau, perang akan terjadi di mana-mana, ketakutan akan terjadi di mana-mana. Jadi ini nubuat dari Tuhan Yesus tentang pergolakan. Dan Tuhan Yesus tadi menggambarkan pergolakan tadi itu ibaratnya seperti orang yang sakit saat melahirkan. Kita tahu sakitnya orang melahirkan. Apa artinya? Ada harapan zaman baru, ada harapan kelahiran. Sama seperti pandemi saat ini, sakit di awal. Ya, kita terisolasi, tetapi itu melahirkan cara hidup yang baru. New. Ya, tatanan baru. Oleh karena itu tadi penulis Injil Markus melalui mulut Tuhan Yesus mengatakan jangan takut kalau sedang menghadapi itu. Karena Allah sedang bekerja di masa depan untuk membawa suatu kehidupan yang baru. Jadi Markus 13 tadi merupakan ramalan apokaliptik yang berbicara tentang petualangan spiritual yang harus lahir. Berbicara tentang pertumbuhan spiritual yang baru. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan lahirnya spiritual baru, bisa jadi di sana akan ada goncangan fondasi. Akan ada gempa untuk menguji fondasi kita. Mungkin fondasi kita perlu ditata ulang. Lah kalau ada goncangan tadi, kadang-kadang kita merasakan ada ketidaknyamanan.
dunia kita seolah-olah merasa akan terbalik. Ya, karena ada goncangan itu. Kita mungkin merasa ada dalam kondisi yang berisiko. Tetapi goncangan tadi, pengalaman tadi adalah bagian dari kebidanan ilahi, kelahiran yang dikerjakan oleh Allah. Jadi rasa sakit itu akan menghasilkan suatu kelahiran baru. Memang tampaknya ini kondisi darurat, tapi kondisi darurat itu justru akan menimbulkan energi dan kreativitas baru. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap krisis, kata krisis itu menurut istilah Cina, itu tidak hanya berarti ancaman, tapi itu juga kesempatan baru. Jadi demikian juga apokaliptik yang disodorkan. Jadi dalam setiap goncangan kehidupan, pasti akan ada energi, pasti akan muncul kreativitas baru, inovasi baru. Ya, Bapak Ibu, jadi kita yakin dalam segala hal Allah bekerja untuk kebaikan kita. Meskipun kita harus melewati jalan lahir dan melewati proses yang menyakitkan, tapi kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus percaya bahwa Allah akan membawa kita kepada suatu keadaan yang lebih indah, yang akan muncul dari krisis yang kita alami. Memang terasa ada kondisi yang mengancam. Ya, tadi dalam bacaan tadi juga Tuhan Yesus mengingatkan, waspadalah terhadap Kristus palsu dan Injil palsu. Jangan sampai kita disesatkan pada saat ada krisis itu. Justru pada saat krisis dan ada goncangan itu, kita harus sungguh-sungguh menampilkan ketulusan. Kita yakin akan pemeliharaan Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam kondisi krisis, ketulusan kita diuji. Oleh karena itu, mari hiduplah dalam ketulusan. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapa Surgawi, bimbinglah hidup kami, agar hidup kami sungguh-sungguh menampilkan ketulusan dari lubuk hati yang terdalam. Jauhkan kami dari cobaan sehingga mengganggu kedamaian dan ketulusan hati saudara seiman kami. Mampukan kami untuk yakin dan menyerahkan diri, percaya kepada kasih dan pertolongan-Mu. Kami tahu Engkau memiliki rencana penyelamatan bagi kami. Kami tahu Engkau menginginkan kami harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui karya-karya kami. Dan manakala kami sedang menghadapi krisis, kami ingin bersandar dan sadar pertolongan-Mu akan datang. Engkau akan menginspirasi kami, menolong kami, mengeluarkan kami dari setiap krisis yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Perkenankan pada saat ini kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi. Kami menyerahkan hidup bersama kami di tengah-tengah keluarga.
Engkau berkati setiap anggota keluarga kami, sehingga kami mengerjakan tugas dan kewajiban kami dengan penuh ketulusan dan cinta kasih. Engkau memberkati setiap tugas yang dikerjakan oleh anggota keluarga kami. Kami juga menyerahkan hidup bersama kami bergereja. Kami tahu komunitas religius yang Kau berikan kepada kami adalah agar kami bisa saling menyegarkan, menguatkan, menghibur. Kami saling mengasah dalam asih dan asuh, sehingga potensi yang terbaik yang muncul dalam kehidupan bersama kami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami. Kami sempurnakan seluruh doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Juru Selamat Imam Besar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 362. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbaharui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, hiduplah dalam ketulusan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup bait yang ketiga, sungguh indahnya walau sejenak besertamu. Sungguh akrabnya besertamu.